Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Di tengah situasi yang kita hadapi, kita tak perlu takut, karena kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, yang selalu ada bersama dengan kita. Pagi hari ini kita memberikan yang terbaik melalui pujian kita, penyembahan kita kepada Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan kita, yang begitu dahsyat bagi kehidupan kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Menaikkan pujian dengan sungguh-sungguh berikan yang terbaik.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Anugerah-Mu melimpah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Layakan kami Tuhan. Layakan ibadah ini Tuhan. Sucikan kami semua Tuhan, supaya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Engkau saja yang ditinggikan. Urapi kami semua anak-anak-Mu yang melayani maupun setiap jemaat-Mu yang di rumah Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, dan biarlah ibadah kami saat ini berkenan di hadapan-Mu. Segala kuasa iblis, kuasa dosa yang mencuri kemuliaan-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau berotoritas penuh dalam ibadah pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pagi hari ini ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Allah itu baik, Tuhan itu luar biasa, dan tak habis-habisnya rahmat-Nya. Kita mau terus memuliakan Dia, meninggikan Dia, membesarkan namanya, karena hanya Dialah yang layak dipuji dan disembah. Dengan sukacita, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Sukacita dengan pujian. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya nanti terambil dari kitab Kolose pasalnya yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-15. Sekali lagi, Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-15. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan, kepenuhan hidup dalam Kristus.
kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaan kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memampukannya pada kayu salib. Ia telah meluncuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Demikian firman Tuhan yang akan disampaikan lebih lanjut oleh hamba-Nya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita, persepuluhan kita, apa yang terbaik untuk Tuhan. Kita memberikan sesuai dengan kerelaan hati kita. Kita berikan yang terbaik, karena Tuhan telah berikan yang terbaik bagi kita. Tuhan memanggilmu, beri yang terbaik. Di surga, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat berkat-Mu. Dan izinkan saat ini kami memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami. Terima kasih kami, cinta kasih kami kepadamu Tuhan, buat setiap anugerah dan kasih-Mu. Layakkan sucikan persembahan berkenan di hadapan-Mu menjadi sarana untuk pengabaran Injil. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan persembahan kami. Haleluya, amin. Tiba saatnya pagi hari ini kita mau memberikan hati kita, tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita untuk merenung firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh persiapkan diri mendengarkan kebenaran firman-Nya. Dan mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita agar kita sungguh-sungguh mau menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Aku mau menyenangkan, itulah rinduan kami. Dengan pujian ini, persiapkan mendengarkan firman Tuhan.
Shalom. Mari kita sejenak tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat di dalam ibadah pagi ini. Bapa di surga, Allah yang maha besar, maha kudus dan maha mulia, yang kami layani, kami sembah, dan kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami naikkan syukur kepadamu atas kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah menaungi, melindungi, dan memberkati kami. Kami datang untuk menyembah, memuji, dan mengagungkan nama-Mu. Namun sebelum itu, ampunilah segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran, dosa yang kami lakukan. Sucikan, layakkan kami, sehingga kami berkenan di hadapan-Mu untuk menyembah, mengagungkan nama-Mu. Dan saat kami menaikkan pujian syukur kepada Tuhan yang menyenangkan hati-Mu, setelah saat ini kami ingin mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon urapan kuasa-Mu atas kami semua, mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan untuk dapat kami lakukan. Khususnya hamba-Mu yang penuh kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Kami mohon urapan kuasa-Mu atas hamba-Mu, memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tamu dalam pemberitaan firman ini. Segala kegelapan roh-roh jahat penghulu udara yang ingin mengganggu, mengacau jalannya firman ini, di dalam nama Yesus aku perintahkan kau keluar dari ruangan ini. Dan mari Roh Kudus menolong hamba-Mu, menolong kami semuanya untuk menikmati firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya saudara masih ingat tentang peristiwa yang besar yang pernah terjadi di Amerika, di mana menara kembar yang megah, yang diagung-agungkan menjadi kekuatan bangsa Amerika, ya, telah hancur oleh pesawat Osama bin Laden. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah kekuatan dunia yang tidak tahan lama, ya, yang sebentar hancur hanya karena kelompok kecil. Dan kita ingat akan kekuatan pribadi manusia yang sering diagung-agungkan, manusia yang terkuat. Waktu itu petinju yang bernama Mike Tyson yang tidak pernah terkalahkan. Siapapun musuh besar kecil di hadapannya, tidak lama pasti kena out. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya katakan bahwa kekuatan manusia itu tidak seberapa dengan petinju ayam sayur yang namanya Douglas. Mike Tyson tidak berdaya, dan akhirnya setiap pertandingan dia kalah dan hilang. Itulah kekuatan manusia yang sementara, ya, yang tidak tahan lama, seperti barang imitasi. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kalau kita mengingat penciptaan manusia,
Ya. Setelah manusia diciptakan oleh Allah dengan menurut gambar Allah sendiri, karena keinginan tahu manusia itu dan dia jatuh di dalam dosa. Dia terputus hubungannya dengan Allah. Namanya kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Mati rohaninya. Oleh sebab itu ya terputusnya hubungan dengan Allah. Karena Allah adalah roh. Ya. Dan manusia saat itu tidak berdaya, lemah, dan tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Jiwa, etika, moralnya sudah hancur. Sehingga manusia hidup hanya dikendalikan oleh dosa dan kuasa iblis. Kalau saudara membaca kesaksian daripada Rasul Paulus di dalam Roma pasal 7, ya, mulai ayat 19 di situ mengakui bahwa dia mau berbuat baik tetapi tidak bisa karena dosa yang mengerjakan di dalam hidupnya. Ya. Manusia menjadi orang yang lemah. Namun saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kematian Yesus Kristus disalib yang telah mengampuni dosa-dosa manusia, sehingga rohani pengampunan itu membawa kelepasan dari kuasa dosa dan kuasa iblis, dan kebangkitannya dari antara orang mati itu menghidupkan, ya, di dalam rohani manusia. Itu tertulis di dalam ayat 13b. Di sini dikatakan, tetapi Allah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Juga ditulis di dalam Efesus pasal yang kedua. Ayat 14 menyatakan dengan penghapusan surat hukum hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia bertobat, diampuni, dilepaskan dari kuasa dosa dan kuasa iblis, menjadi manusia yang baru. Ya. Oleh sebab itu bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah permulaan hidup baru bersama-sama Yesus di dalam kasih karunia-Nya. Ya. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 pun mengatakan, ya, yang ada di dalam Kristus adalah manusia baru, yang lama sudah ditinggalkan, yang baru sudah datang. Ciptaan baru. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pertobatan ini Rasul Paulus mengharapkan kepada kita, setelah kita bertobat, agar kita menjadi orang pengikut Kristus yang bertumbuh kuat di dalam Dia, sehingga kita tidak mudah tergoncangkan dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan, tradisi-tradisi yang bertentangan dengan firman Allah, ya, yang akan merusak iman dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-7 dan ke-8 mengatakan demikian. Hendaklah
kamu berakar di dalam Dia, di dalam Yesus, dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah mengucap syukur. Paulus menasihati supaya kita kuat di dalam Tuhan untuk menghadapi penyesat-penyesat, apalagi kehidupan saat ini yang banyak kita hadapi, penuh dengan cobaan dan tantangan hidup ini. Oleh sebab itu supaya kita kuat di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Tidak kuat di dalam rasul, di dalam nabi, ya, di dalam tokoh-tokoh yang lain. Untuk mencontoh, saudaraku, rasul, nabi, semuanya itu manusia yang penuh kekurangan dan kelemahan. Ya. Sedangkan Yesus adalah Tuhan. Ya. Kita lihat di dalam ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 dikatakan, dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Di sini ada kata kealahan yang menunjukkan bahwa Yesus penuh dengan hakikat Allah. Ya. Karena di dalam Dia berdiam dan bekerja di dalam tubuh Kristus, di dalam tubuh Yesus itu. Ya. Saudara tentunya tidak mengerti, tidak karena tidak melihat Allah itu. Karena Allah tidak dapat dilihat karena adalah roh adanya. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kita melihat Allah di dalam Yesus. Karena Yesus adalah gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segalanya yang ada. Ya. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Itu ditulis di dalam Yohanes pasal yang pertama. Ya. Dialah yang mempunyai kuasa atas surga dan bumi. Itu ditulis juga di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-18. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekuasaan hanya di dalam Tuhan. Dialah yang berkuasa. Oleh sebab itu Paulus mengatakan supaya kita kuat di dalam Yesus. Ya. Untuk kita dapat dipenuhi dalam Yesus, ada 3 hal, aspek yang ingin saya sampaikan, yang tertulis di dalam pasal yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan berbicara pertama untuk kuat di dalam Kristus. Kita harus berakar di dalam Kristus. Saudara, mengapa dikatakan kita harus berakar? Akar itu adalah yang mencengkeram tempat, ya, tanah, sehingga pohon itu bertumbuh menjadi kuat kalau akarnya itu kuat. Ya. Saudara lihat, ya, pohon-pohon yang berakar tunggal itu selain akarnya ke bawah mendalam, juga saudara lihat pohon beringin itu akarnya menjalar begitu jauh, begitu kuat. Sehingga pohon beringin itu tidak ada ceritanya tumbang, saudara. Karena kuatnya akar mencengkeram tempat itu. Ya. Lain dengan pohon-pohon yang ada di jalanan itu, hanya batang yang ditancapkan, kemudian berakar samping kiri, samping kanan,
dia kena badai, kena hujan, sudah tumbang. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita berakar di dalam Yesus, ya, kita mencengkeram di dalam Yesus, akar kita kuat di dalam Yesus, ya, kita akan menjadi orang yang kuat, orang yang tidak akan rubuh dengan masalah persoalan, dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan, tradisi-tradisi yang bertentangan dengan firman Allah. Kita akan menjadi kuat kena hujan, kena badai, karena akar kita ada di dalam Tuhan. Ya. Yang kedua, tentang akar ini, selain akar itu mencengkeram menjadi pohon yang kuat, akar itu mencari makan untuk menjadikan pohon itu bertumbuh dan berbuah. Nah, kalau kita berakar di dalam Kristus, kita mencari makan di dalam Tuhan. Ya. Apa yang kita dapatkan yang ada di dalam Kristus itu akan kita nikmati dan kita akan berbuah di dalam Kristus. Ya. Baik itu kasih Kristus yang mempunyai kasih yang luar biasa, mempunyai kuasa yang hebat, mempunyai kemurahan, mempunyai kesabaran, damai sejahtera dan semuanya. Kalau kita berakar di dalam Kristus, kita akan memiliki semuanya itu. Kristus akan menyalurkan semuanya itu kepada melalui akar itu, melalui batangnya, dan buahnya akan kita dapat menikmati. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, apapun tidak akan dapat menumbangkan, ya, menghalangi pertumbuhan kita kalau kita berakar di dalam Kristus. Yang kedua, ya, dibangun di dalam Dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, orang membangun rumah itu yang terpenting adalah pondasinya. Sebaik rumah yang dibangun kalau pondasinya tidak kuat, ya, rumah itu cepat miring dan roboh. Pondasi itu yang harus kuat, saudara. Ya, di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24, di situ bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan cara bagaimana membangun, ya, harus membuat pondasi yang kuat. Ya, saya akan bacakan, ya, Matius pasal yang ke-7, ya. Ya. Di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24, dikatakan demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudaraku, kalau Tuhan Yesus mengatakan kalau kita membangun rumah, ya, membangunnya di atas batu, rumah kita akan menjadi kuat. Kita akan menjadi kuat, ya. Iman kita akan menjadi kuat kalau kita dibangun di atas Kristus.
Yesus adalah firman yang hidup. Ya. Kalau kita membangun di dalam ayat 24 tadi, kita bangun di atas firman Tuhan, kita mau mendengarkan firman itu, dan kita mau melakukannya, itu sama seperti kita membangun di atas batu. Ya. Kalau kita hanya mendengar, tapi tidak melakukannya, dikatakan kita hanya membangun di atas pasir. Ya. Dan itu kena badai, kena angin, kena hujan, rumah itu akan roboh. Tetapi kalau kita mau mendengar firman Tuhan, kata-kata Yesus, ya, dan kita melakukannya, itu sama dengan kita membangun hidup kita di dalam Tuhan. Menjadi iman kita menjadi kuat. Kita tahan goncangan, tahan cobaan, ya, tahan tantangan hidup, masalah persoalan apapun. Kita menjadi kuat karena kita membangun di dalam Kristus, di dalam firman Allah, dan kita mau melakukannya. Ya. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, bertambah teguh. Itu yang dimaksudkan, iman kita bertambah teguh. Ya. Saudara, iman itu harus dibentuk. Ya. Setelah kita mendengar firman Allah dan menjadi iman, ya, dan kita melakukannya, itu iman kita akan semakin kuat. Iman kita harus dibentuk. Pembentukan iman itu Tuhan mengizinkan permasalahan, persoalan, pencobaan yang menimpa kepada kita. Ya. Untuk membentuk iman kita, kita tetap percaya. Ya. Kita pegang teguh janji Tuhan. Jadi permasalahan, persoalan itu, kalau kita memang menjadi umat Tuhan, itu bukan musibah bagi kita. Bukan kecelakaan, bukan penderitaan bagi kita. Ya. Tapi masalah cobaan itu adalah alat untuk membentuk iman kita supaya kita menjadi sempurna dan menjadi teguh. Itu ditulis di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Ya. Saudara, ya, coba kita lihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat mulai dari ayat yang kedua. Ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ya, justru kita menyambutnya suatu kebahagiaan karena kita dikasih Tuhan sebagai anaknya, kita dibentuk, dikasih. Suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan apapun. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu saat kita menghadapi pencobaan, kita pegang teguh firman Tuhan, janji-janji Allah, dan kita terus mendekat kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Kita terus melakukan firman Tuhan. Itu pengalaman itu akan menjadikan kita menjadi kuat, menjadi teguh di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah kesempurnaan iman. Saudara lihat Yusuf
Daud, ya. Kalau saudara Allah berbicara kepada mereka, Daud diurapi, akan dijadikan raja, Yusuf dijanjikan untuk menjadi raja juga, semua saudaranya akan menyembah dia. Tetapi apakah mereka berdua langsung menjadi raja dan menjadi penguasa? Tidak, saudara. Ya. Betapa Daud harus menghadapi tantangan-tantangan hidup dari Goliat, dari Saul, dan semua raja-raja kecil itu. Dia harus melewati semua, itulah tantangan cobaan yang dihadapi untuk membangun imannya. Dan Daud tetap teguh berpegang kepada firman Tuhan. Sampai ia menjadi raja besar di Israel. Ya. Dari gembala kambing menjadi gembala bangsa. Ya. Apa yang dikatakan Daud? Keberhasilan dia. Dia mengatakan, karena firman-Mu yang menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Itulah. Ya. Dia berpegang teguh kepada firman. Ya. Demikian juga Yusuf yang harus mengalami fitnah, masuk penjara dan semuanya. Ya. Baru dia lulus dalam ujian iman itu, ya, Tuhan memberikan apa yang dijanjikannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya pertama diutus oleh gereja induk untuk masuk Telogomulyo itu bukan hal yang mudah untuk Telogomulyo. Ya, tantangan yang berat dari dalam maupun dari luar, menghadapi jemaat yang terbiasa dengan karakter yang berdosa, ya, menghalalkan segala cara, dan menghadapi masyarakat, menghadapi pemerintahan yang harus diusir dari kita. Istri saya itu hampir tidak tahan. Dan dia mengatakan, Pak, kalau pelayanan memang apakah ini tidak diizinkan Tuhan, ya kita keluar dari pelayanan ini. Saya berpikir, saudara, ya gereja sudah mulai berjalan dengan baik walaupun banyak tantangan. Kalau saya tinggalkan gereja ini akan menjadi kembali lagi kepada yang lama. Itu pikir saya dalam hati, saya membuat jemaat di sini berdosa. Saya menjadi berdosa kembali. Ya. Tapi saya melihat istri saya berpikir dua kali. Tapi telinga saya itu selalu mengiang-iang dan hati saya, Tuhan mengingatkan, jangan takut, aku menyertai kamu. Ya, mungkin semuanya tidak mendengar, tapi telinga saya, jangan takut, aku menyertai kamu. Ini pengalaman yang tidak dapat saya lupakan. Pengalaman pegar Allah, benar-benar Allah itu hidup. Dan dengan berat apapun yang saya hadapi, ya, saya dapat melewati semuanya. Karena saya percaya kepada janjinya, kepada firman-Nya, dan saya melakukannya. Ya, itu merasakan, ya, bahwa pembentukan iman menjadi kuat dan teguh, saudara. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, pada kesimpulannya, saudara, ya, kita dipanggil Tuhan, ya, untuk dibentuk supaya kita kuat di dalam Tuhan, supaya kita bisa menjadi saksinya, ya, kepada dunia ini, kepada orang banyak, ya, bahwa Yesus hidup bangkit dari antara orang mati.
dan terus menyertai dan memberkati. Dengan demikian betapa pentingnya Yesus ada di dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita mau hidup di dalam Kristus. Kita mau mengutamakan Dia dalam hidup kita daripada yang lainnya. Kita harus semakin berakar di dalam Yesus. Kita akan semakin bertumbuh di dalam Dia sampai berbuah. Kita akan semakin teguh, semakin kuat iman kita, sehingga kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Kita dapat menghadapi kehidupan ini dengan satu kemenangan demi kemenangan. Dalam Roma pasal 8 ayat 31 mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ayat 37, kita menjadi pemenang dan kita menjadi orang yang lebih daripada yang menang. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari saya mengajak saudara, kita harus semakin maju di dalam Tuhan. Dan Tuhan memberkati. Amin. Mari kita responi firman Tuhan dengan menaikkan pujian, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Sekali lagi, Engkaulah kekuatanku. Kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah.
cita-citaku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan syukur atas kasih kemurahan-Mu yang sudah memberkati firman-Mu yang boleh kami terima. Biarlah firman Tuhan itu mengakar di dalam hati kami dan memunculkan di dalam pikiran kami. Terus kami boleh taat setia melakukan firman-Mu. Kami menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan untuk menghadapi hidup ini. Baik dari pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, tradisi-tradisi yang tidak sejalan dengan firman, dan juga masalah kehidupan yang lainnya. Karena kami percaya saat kami hidup di dalam Tuhan, di dalam Kristus, Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan warta gereja yang akan disampaikan oleh Diakon Stefanus. Baik, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan beberapa pengumuman penting sebelum nanti Bapak Gembala menutup di dalam doa berkat. Yang pertama, gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah dengan setia dan tekun mengikuti ibadah online. Gereja melalui gembala sidang, para diakon dan para pelayan akan tetap bersama-sama melayani Bapak Ibu Saudara, sehingga jemaat tetap menerima pelayanan penggembalaan dengan baik. Yang kedua, gereja juga mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat dalam memberi berbagai bentuk persembahan. Persembahan dari jemaat akan dicantumkan di dalam buletin gereja yang dibagikan melalui grup-grup WA pada hari Minggu pagi. Kemudian yang ketiga, bagi jemaat yang menghendaki memberi persembahan melalui transfer, mohon diperhatikan perubahan nomor rekening atas nama Diakon Aris Tarkus Kristanto sebagai berikut ini. Bank Danamon atas nama Aris Tarkus Kristanto, nomor rekening 3579462932, atau atas nama Rismawati Nugrahini dengan nomor rekening 2225373. Setelah transfer, mohon mengirim bukti transfernya kepada Diakon Aris dengan nomor telepon 081 57 800 3227 atau Ibu Rismawati dengan nomor telepon 081 57 500 8140 dengan memberi keterangan yang menyatakan nama pengirim, nomor amplop perpuluhan jika perpuluhan atau janji iman, jumlah rincian, dan mulai saat ini nomor rekening gereja tercantum juga di halaman depan buletin gereja. Yang keempat, dihimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap mengumpulkan iuran pangrukti layon sebagai wujud berbagi kasih antar anggota jemaat. Silahkan diamplop dan diberi keterangan dan diserahkan kepada pembina KPW pada saat pengumpulan persembahan. Kemudian yang kelima, gereja terus menghimbau jemaat untuk mendukung pemerintah dengan tetap tinggal di rumah atau tidak mudik. Hidup bersih dan sehat, gunakan masker jika keluar rumah, dan selalu cuci tangan dengan sabun, dan jangan lupa yang sangat penting,
bersama-sama kita tetap berdoa. Yang keenam, untuk pendaftaran PAUD Bintang Kasih untuk tahun ajaran 2020-2021 masih tetap dibuka. Kemudian jangan lupa untuk seluruh jemaat, mari bersama-sama melaksanakan doa Daniel 1 hari 3 kali. Untuk kegiatan-kegiatan sepekan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari tanggal 26 April sampai tanggal 3 Mei 2020, hari Minggu dari jam 6.30 sampai selesai ada ibadah pagi secara online di rumah masing-masing. Yang kedua, hari Rabu jam 18 atau jam 6 sore ada ibadah doa dan pujian secara online. Kemudian yang terakhir juga hari Minggu yang akan datang ada ibadah raya secara online dari jam 6:30 sampai selesai. Seluruh keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang di minggu-minggu yang akan datang di bulan April ini akan merayakan ulang tahun. Yang pertama, Saudari Priscilla Analia. Kemudian ada Ibu Victoria Ardani Yuwono, kemudian Saudari Ivana Alodia Pilberta, kemudian anak Gravila Athanasius Firmandaru, kemudian Bapak Pendeta Yosua Nugroho, Saudari Christine Amalia, kemudian Saudari Rebecca Senli Gunawan, dan Ibu Ruth Suharyati, serta yang terakhir Saudara Argi Theo Bastian. Selamat menyongsong ulang tahun, kiranya terus diberikan senantiasa penyertaan Tuhan, sehat selalu, dan senantiasa hidup melekat kepada Tuhan Yesus, dan menjadi berkat buat banyak orang. Itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengumuman-pengumuman yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Waktu kami serahkan untuk Bapak Gembala yang akan menutup di dalam doa berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini dengan mengucap syukur dan menerima doa berkat. Bapa di surga, kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan Tuhan yang sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami juga mengucap syukur kepada Tuhan atas Gereja Baptis Telogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini. Bahwa terus gerejamu ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gerejamu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang diberkati yang bertobat kepada Tuhan melalui gerejamu di tempat ini. Bahwa terus jemaatmu untuk semakin bertumbuh dewasa di dalam Kristus, mengerti akan kehendak Allah yang baik dan yang sempurna, hidup di dalamnya dengan iman kepada Kristus, taat setiakan segala perintah-Mu, sehingga menjadi jemaat yang kuat, yang menyenangkan hati Tuhan. Urapi jiwa rohnya, terus hingga menyala-nyala, semangat bergairah di dalam melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari diberkati Tuhan dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna. Engkau memberkati sehingga tidak ada yang kekurangan satu orang pun. Bahkan Engkau memberikan segala kelimpahan saat mereka berkarya, bekerja, bisnis, usaha dibuat Tuhan berhasil dengan baik. Dalam kehidupan berumah tangga juga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga, suami, istri, anak, membangun rumah tangga yang baik, yang indah,
penuh dengan sukacita dan bahagia di dalam Kristus. Sehingga menjadi saksimu di tengah masyarakat ini, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, kami berdoa untuk Pak Budi Wibowo, kami berdoa untuk Pak Santoso, kami berdoa untuk Pak Yunus Amin Priyadi, kami berdoa untuk Ibu Sarmo, kami berdoa untuk Ibu Tan Lisnio, kami berdoa juga untuk Ibu Dwi Astuti. Kami mohon jaman lawatan-Mu atas mereka. Engkau mengangkat segala sakitnya dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk mereka yang berulang tahun pada akhir bulan ini. Engkau memberkati mereka, bahwa mereka dalam hari ke depan yang baik, berikan umur panjang yang berarti, mengikut Tuhan dengan setia, bahkan melayani Engkau dengan baik, menjadi berkat bagi orang banyak. Berikan keberhasilan hidup dalam mereka Tuhan, di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau memberkati bangsa ini yang saat ini menghadapi musibah yang besar, menghadapi virus corona. Kami mohon pertolongan Tuhan, kasih kemurahan Tuhan kepada bangsa kami. Engkau melindungi, menaungi, menghindarkan dari virus corona. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, diberkati oleh Tuhan. Presiden Jokowi yang sudah Tuhan pilih untuk memimpin negeri ini, diurapi oleh Tuhan. Beri kuasa, beri hikmat-Mu untuk memimpin negeri ini, untuk mengatur ekonomi, politik, hukum, keamanan dengan baik, sehingga bangsa ini boleh keluar dari segala kesulitannya dan menerima kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami, Engkau memberkati bagi jemaat kami semuanya dengan kasih kemurahan-Mu, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dan pimpinan dari Roh Kudus yang membawa jemaat-Mu untuk melangkah, untuk diberkati oleh Tuhan sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat Tuhan yang besar, kasih setia Tuhan Yesus yang nyata, dan Roh Kudus yang selalu memimpin kita dalam itu, dalam saat ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria, Haleluya, Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanku sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri pada hidup ini. Tuhan
Thank